Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Interaktif, dan tentunya mungkin di segmen terakhir kami ini masih menerima satu penelpon lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0711380022, dan kita masih membahas mengenai harapan publik 5 tahun ke depan. Dan kembali lagi saya ingin menanyakan dengan Bapak Edi Ganevo, tertarik sekali mengenai perumahan gitu ya Pak. Tapi masih nyambung ke rumah susun gitu ya Pak ya, karena itu perumahan juga gitu ya. Nah mungkin ada solusinya Pak untuk penataan atau mengenai layak tidaknya dari rumah susun kita, khususnya yang ada di Palembang. Rumah susun itu sangat baik untuk program permukiman di perkotaan ya, apalagi di kota-kota metropolitan, karena keterbatasan tanah dan mahalnya tanah-tanah di perkotaan. Jadi jalan keluarnya memang adalah rumah-rumah vertikal. Memang ini harus disesuaikan atau membiasakan budaya kita yang selama ini tidak biasa di rumah vertikal, ya harus dirubah budayanya. Kalau mereka tinggal di kota metropolitan harus biasa dengan rumah vertikal. Karena dengan tanah sedikit, maka tingkat huniannya sangat banyak dengan rumah vertikal ini. Nah ini ada dua hunian vertikal, satu namanya rusunawa, yaitu rumah susun sederhana sewa. Kemudian ada lagi rusunami, yaitu rumah susun sederhana milik. Rusunami ini terbagi dua, ada yang subsidi murah, ada yang namanya yang mahal, yaitu apartemen. Nah, untuk rusunawa ini sangat baik sekali yang saya katakan tadi, masyarakat kita yang tidak mampu membeli rumah, yang mereka memang tingkat penghasilannya sangat rendah, ini harusnya diberikan rusunawa. Jadi mereka hanya sewa di situ, ya di atas tanah negara atau di tanah apa saja. Rusunawa ini dibangun oleh pemerintah, apakah oleh Departemen PU atau oleh pemerintah daerah. Dan juga rusunami ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan ini mendapat subsidi dari pemerintah. Dan ini merupakan salah satu solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di perkotaan. Nah, saya harapkan ada satu lagi sebenarnya rusun yang tidak milik dan juga tidak sewa, tapi mereka bisa menumpang untuk mereka yang benar-benar tidak bisa membeli. Ini karena hak daripada mereka, hak azazi mereka untuk bertempat tinggal, dan juga sebagai hak dasar mereka, yaitu kebutuhan dasar mereka akan perumahan. Karena apa? Karena rumah ini menurut saya memang walaupun prioritas itu tidak harus satu, tapi ini menurut saya utama. Karena bagaimana anak bangsa ini akan cerdas kalau mereka tinggal di rumah yang tidak layak. Pendidikan itu dimulai dari rumah, dari ibu. Jadi mereka memang harus punya rumah, apakah itu rumah miliknya, apakah rumah sewa, atau rumah numpang yang disediakan oleh pemerintah. Ini kembali lagi ke urusan wajib kepada pemerintah daerah. Nah, kemudian juga rumah-rumah lain yang bisa dikembangkan di perkotaan. Jadi seperti itu. Oke, nah kalau mengenai yang diharapkan nih nanti ke depannya, ada memang rumah susun yang tidak punya hak milik tapi tidak juga sewa. Kira-kira bisa tidak itu terrealisasi, Pak? Nah, kembali lagi seperti tadi dikatakan, bagaimana komitmen daripada pemimpin bangsa ini, baik itu mereka anggota legislatif maupun mereka eksekutif. Jadi kalau mereka punya komitmen untuk merumahkan masyarakatnya, karena rumah merupakan hak dasar dan merupakan hak azazi dan sangat penting, karena selain daripada bagaimana anak bangsa ini cerdas, juga bagaimana anak bangsa ini sehat kalau mereka ditinggal di rumah yang tidak sehat. Jadi ini kembali lagi kepada komitmen. Selain daripada rumah yang tidak milik dan tidak sewa yang dibangun pemerintah, ini belum ada, ini kita berharap ini untuk segera diadakan. Rusunawa juga tidak hanya dilepaskan mereka menyewa, tapi harus ada subsidi dari pemerintah untuk pengelolaannya. Karena mereka yang menyewa ini belum tentu mereka mampu membayar pengelolaannya, membayar listriknya, atau apalagi kalau rusunawa itu tinggi, membayar liftnya, membayar keamanan, membayar sampah dan sebagainya. Karena kalau ini semua dibebankan seperti apartemen, itu sangat mahal. Satu bulan untuk bayar itunya aja bisa 1 juta sampai 5 juta. Nah, oleh karena itu rusunawa pun harus disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau pertanyaan tadi itu bagaimana komitmen daripada pemimpin bangsa ini terhadap rakyatnya untuk bisa saja gitu ya Pak ya? Bisa saja. Apalagi kalau ada APBD. Iya. Masih jadi kembali lagi gitu. Nah kembali lagi mungkin ke Pak Prof ini Pak. Kalau Bapak sudah melihat mungkin ya dari baliho-baliho, mungkin sudah mulai mungkin ada yang kenal dengan sosok dari para calon legislatif kita ini. Menurut Bapak, apakah kemampuan dan kapasitas dari para calon kita ini nantinya juga dapat memenuhi kebutuhan atau harapan daripada masyarakat 5 tahun ke depan? Iya.
tentu kan tidak bisa kita simpulkan langsung seperti itu ya. Karena kan ini kan banyak pilihan ya kan. Di PD saja misalnya ada 28 ya, dari apa namanya yang akan dipilih hanya 4. Ya. Kemudian calon wakil rakyat itu mungkin bisa sampai 5 sampai 20 kali lipat dari kebutuhan ya kan. Nah, ini kan berarti ada alternatif ya. Jadi kalau pesan saya seperti ini. Yang pertama, masyarakat sebenarnya pemilu inilah kesempatan mereka untuk mengevaluasi ya, untuk lebih mendekatkan kepada harapan-harapan itu menjadi kenyataan ya. Oleh karena itu kenali betul para calon ya, calon legislatif mereka di semua tingkatan. Ya, kan sekarang media sudah luar biasa membantu untuk memperkenalkan para calon-calon anggota legislatif mereka yang pada 9 April nanti mereka akan memilih ya. Oleh karena itu pahami betul, kenali betul ya. Baik itu yang incumbent maupun yang baru ya. Yang incumbent saya katakan tadi malah lebih mudah mengevaluasinya ya. Di PD misalnya, kalau memang misalnya selama ini nggak banyak yang mereka perbuat ya track record mereka selama menjadi anggota tidak baik, saya pikir jangan dipilih lagi gitu. Kalau begitu juga sebaliknya secara sportif, kalau dilihat dia banyak memperjuangkan daerah kita pilih lagi ya. Nah, begitu juga dengan calon wakil rakyat yang lainnya ya. Oleh karena itu saya katakan kalau saya tidak bisa menyimpulkan apakah misalnya kapasitas mereka ini ya. Ini kan saya hanya punya satu suara ya. Artinya inilah kesempatan kita. Saya pikir sangat bervariasi kalau kita bicara kapasitas ya. Oleh karena itu KPU maupun KPUD memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membaca, melihat track record. Dan kita bersyukur sekarang media kita sudah luar biasa, baik itu cetak maupun elektronik ya, untuk memberikan kesempatan untuk memahami seberapa kapasitas itu, dan sebetulnya bisa dengan mudah juga para pemilih ini memahami bagaimana kapasitas itu, dan silakan di negara demokratis ini mereka menyimpulkan yang mana pilihan kita yang tepat ya. Sekarang begitu banyak pilihan, pahami latar belakang mereka dan jangan ragu gunakan hak pilihnya. Saya pikir itu. Jangan sampai salah pilih lagi yang pasti. Tentu jangan salah pilih. Menjadi masyarakat yang pintar. Mungkin Bapak Yazid bisa menambahi lagi nih Pak. Ya, jadi memang sebenarnya yang namanya pemilu ini kan siklus 5 tahunan yang harus kita hadapi. Suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus melalui ini. Karena apa? Berhasilnya, tertibnya, pelaksanaan pemilu besok itu kan ditentukan oleh kita semua. Benar. Selain penyelenggara yaitu KPU, Panwaslu dan pemerintah sendiri, tapi masyarakat juga harus berpartisipasi dengan kehadiran mereka untuk mencoblos. Namun sekali lagi sebelum memang pada saatnya kita pada tanggal 9 April di sisa waktu ini, apa yang dikatakan Pak Prof tadi memang soyogyanya masyarakat itu melihat kembali, memahami, lalu memahami, lalu mempelajari apakah calon-calon ini memang calon-calon yang memperjuangkan aspirasi mereka atau tidak. Jadi kalau memang yang benar-benar memperjuangkan, ya soyogyanya bisa dipilih kembali. Tapi kalau mereka ini hanya janji-janji belaka, ini ya layak juga untuk ditinggalkan gitu kan Pak. Apalagi calon-calon ini boleh dikatakan belum banyak dikenal oleh publik. Ya kan, nah untuk itu masih di sisa waktu ini berlomba-lombalah untuk mempublikasikan, mensosialisasikan mereka-mereka ini bahwa figur-figur ini memang figur layak untuk dipilih. Benar. Ya kan? Untuk 5 tahun ke depan. Sedikit Pak Edi Ganevo bisa menambahinnya. Ya, jadi karena ini harapan dari rakyat tadi seperti dikatakan bahwa agar program dan pembangunan ini bermanfaat ya. Kembali lagi bermanfaat itu ya tentunya tidak ada korupsi di situ kan. Kalau terjadi korupsi ya tentu akan sangat tidak bermanfaat. Jadi di samping harapan-harapan dari masyarakat, tentu harapan-harapan daripada kita-kita yang di sini juga agar masyarakat pemilih juga itu sudah melihat, jangan sampai mereka hanya dengan wani piro yang akhirnya akan menjadi hancur negara ini.
Jadi kita seperti kata Pak Amzulian tadi, dilihatlah mereka, track record mereka. Kalau incumbent kan paling mudah itu dilihat, apakah mereka berbuat atau hanya diam saja. Dan juga kepada newcomer bisa dilihat, apakah mereka ini memang bekerja selama ini, walaupun bukan di legislator, mungkin akan kelihatan. Nah, jadi harapan kita itu pilihlah yang terbaik, bukan asal pilih saja, supaya ke depan ini negara kita ini benar-benar akan menjadi lebih baik begitu. Dan juga membuat masyarakat sejahtera, adil, ya, dan merata, betul, gitu ya, masyarakat ya. adil makmur. Iya. Baik, terima kasih buat Pak Prof Amzulian yang sudah hadir pada malam hari di Pak Usinya, dan juga terima kasih Pak Edi Ganevo, juga terima kasih sudah hadir di sini yang begitu luar biasa, tentunya memberikan banyak sekali informasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan untuk pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi bersama kami, dan insya Allah nanti hari Kamis jam 8 kita masih akan kembali menjumpai Anda tentunya di acara Dialog Interaktif, dan mudah-mudahan tentunya kembali kita menjadi masyarakat yang pintar tentunya memilih dan melihat yang manakah wakil-wakil yang akan kita pilih nanti yang memang cocok dan sesuai dan memenuhi dengan harapan kita. Dan mudah-mudahan juga nanti pemilu kita berjalan dengan lancar dan sukses. Gunakan hak pilih Anda. Baik, akhirnya saya Tausni pamit dari teman Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.